Potensi pemilih pemula kita ada kurang lebih 222.000. Wow. Kenapa disebut pemilih potensial? Karena kita punya datanya dari KCD itu, ada yang ketika hari H baru berusia 17. Ini kita sebut pemilih potensial ya, gitu. Dari awal KPU itu kita tuh punya prinsip melindungi hak pilih setiap masyarakat. Itu yang menjadi prinsip dasar kita. Sehingga beberapa kebijakan pasti saya yakin teman-teman dari pimpinan kami KPU RI juga memprioritaskan itu, melakukan melindungi pemilih, melindungi hak pilih dari teman-teman dari masyarakat Indonesia. Kami menyadari personil kita SDM KPU Kabupaten Bogor itu terbatas, yang kita harus melakukan sosialisasi, memberikan penyadaran kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu jumlah pemilih itu terbanyak tingkatan kabupaten kota. Bahkan kalau kita urutkan tingkatan provinsi, kita tuh urutan ke-14. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Geok Mengwan, kali ini dalam Tribun Talks. Tahun politik sudah semakin dekat. 2024 menjadi tahun pesta demokrasi yang sudah ditunggu-tunggu. Pesta demokrasi yang menjadi acuan masyarakat atas kepemimpinan selama 5 tahun ke depan. Riuh biasanya, seringkali timbul banyak polemik. Ya maklumlah ya, masing-masing punya calon yang diusung. Di sisi lain, justru pesta demokrasi ini tak akan terselenggara bila tidak ada panitia, bukan? Komisi Pemilihan Umum lah yang menjadi ujung tombak penentuan pemilu berjalan jujur dan adil atau tidak. Kini KPU pun tengah sibuk mempersiapkan berbagai keperluan untuk pemilu. Bagaimana ya kesibukannya? Langsung saja kita ajak ngobrol Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ibu Umi Wahyuni. Assalamualaikum Ibu Umi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan ke kantor Bu? Hujan ya Bogor lagi sering hujan. Bogor hari ini dari pagi ya. Dari pagi kita luar biasa. Oke, Ibu langsung aja nih Bu. KPU nih sedang dalam tahapan apa Bu untuk mempersiapkan pemilu ini? Iya, kalau tadi sempat disinggung penyelenggara, saya coba ini ya sedikit. Penyelenggara itu ada 3. Ada KPU dan jajarannya dari KPU RI sampai tingkatan di paling kecil kita di KPPS. Kemudian ada teman-teman Bawaslu, dari Bawaslu RI sampai PTPS, pengawas TPS. Kemudian ada DKPP. Jadi ada 3 penyelenggara kalau kita sebutkan penyelenggara. Jadi ada tingkatan-tingkatannya betul, ya Bu ya. Betul, jadi gitu. Jadi sekarang lagi tahap apa nih Bu? Iya, KPU hari ini adalah kemarin kita baru melantik badan ad hoc kita di tingkatan desa. Ada namanya PPS, Petugas Pemungutan Suara. Nah, Kabupaten Bogor karena memang punya 435 desa kelurahan, kita kemarin melantik kurang lebih 1.305 orang. Wow. Penyelenggara kita, badan ad hoc kita, PPS di 435 desa kelurahan. 435. Jadi per desanya berapa tuh Bu? 3. Betul. Jadi dari ratusan itu itu 3 PPS ya. Iya. Kalau di tingkatan desa kita punya 3 orang PPS. Kemudian kalau di tingkatan kecamatan kita punya 5. Karena Kabupaten Bogor punya 40, artinya kita punya penyelenggara itu 200. Oke, itu diseleksinya sejak kapan Bu itu Bu? Iya, kalau seleksinya, rekrutmen badan ad hoc kita sebut ya. Hari ini KPU RI menggunakan namanya sistem Siakbah. Iya, pendaftaran secara online, kemudian setelah itu pemberkasan kemudian dilanjut dengan sistem tes tertulisnya menggunakan CAT, komputerisasi ya hari ini. Kemudian kita mengambil 3 kali lipat dari jumlahnya yang dibutuhkan, kemudian kita lanjut setelah 3 kali lipatnya, lanjut ke tahapan wawancara, baru kita tetapkan teman-teman di badan ad hoc-nya. Itu banyak pasti ya Bu, peminatnya Bu ya? Banyak. Kabupaten Bogor, iya luar biasa. Kita menjadi karena memang tadi kalau kita cerita jumlah DPT kita, kita itu kan menjadi jumlah DPT yang terbanyak ya se-Kabupaten Bogor. Se-Indonesia untuk tingkatan kabupaten kota. Pemilu 2019 kemarin kita punya 3.462.722. 7 juta. Iya, 3 juta. 3.462.722. Hari ini per Januari tanggal 5 kemarin kita punya DP4. DP4 itu daftar pemilih potensial untuk pemilu. Kita punya 3.900.000. Meningkat ya. Meningkat gitu ya. Jadi
dengan ini sudah dipastikan kalau kemarin kita punya 3.400.000 dengan 15.000 TPS, hari ini dengan diterimanya DP 4 3.900.000, kita akan kemungkinan besar akan menambah jumlah TPS. Yang awalnya 15.000. 15.000. Jadi kemungkinan berapa, Bu? Nah, Kira-kira hari ini kita nggak bisa menetapkan berapa jumlahnya karena ada proses pemetaan TPS. Teman-teman PPS kemarin yang dilantik akan melanjutkan untuk melakukan tugas pemetaan TPS. Kemudian melakukan rekrutmen Pantarlih, membantu teman-teman PPK. Kenapa kita butuhkan itu? Karena kita untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih untuk ditetapkan nanti menjadi DPT. Gitu. Oke, jadi tugasnya juga untuk mendata Betul. dan juga untuk mencari tahu lokasi yang Betul. ini ya Bu ya, Iya, untuk jadi tempat pemungutan suara betul. nanti. Jadi teman-teman PPS baru kemarin dilantik, hari ini sudah harus berlari. Udah langsung terjun Betul. ya. Karena memang tugas hari ini tahapan per tanggal 14 Juni kemarin kan tahun 2022 KPU RI sudah melakukan kick off tahapan pemilu. Artinya sekarang ini tahapannya sudah mulai berlari. Ada pembentukan Pantarlih, pemetaan TPS, juga disertai hari ini juga untuk verifikasi pencalonan perseorangan untuk DPD. Hari ini sudah ada tahapan verifikasi administrasi. Oke. Jadi beririsan memang. Iya benar-benar. Nah, kalau petugas nih, pengen nanya soal petugas, itu digaji nggak sih Bu? Digaji, honor namanya ya. Oke. Gitu. Honor namanya, ada honor untuk teman-teman PPK, ada honor untuk teman-teman PPS. Sekarang mendapatkan gaji memang ada kenaikan ya, mungkin dengan evaluasi kemarin pada saat beratnya beban kerja ada kenaikan. Teman-teman PPK kemarin yang di angka, saya lupa ya, 1,8 kalau nggak salah ya. Untuk ketua hari ini 2.500.000. Artinya alhamdulillah pemerintah juga sudah mulai aware bagaimana beban kerjanya teman-teman penyelenggara, sehingga menaikkan ya, mungkin itu juga dengan proses yang panjang. Teman-teman dari KPU RI dan bersama Kementerian Keuangan akhirnya ada kenaikan. Emang beban kerjanya bertambah ya Bu untuk pemilu sekarang ini? Iya. Kalau kita cerita tentang bertambah nggak sih, sebenarnya hanya memang kita harus sama-sama tahu 2024 ini adalah menjadi momentum yang luar biasa. Karena kalau dulu kita rata-rata kabupaten kota itu kita akan melakukan pilkada atau pemilihan dulu baru presiden. Baru untuk pemilu. Tapi hari ini kan dengan regulasinya kita di tahun yang sama kita sudah menetapkan di tanggal 14 Februari itu adalah pemilu serentak. Kenapa serentak? Karena ada pilpres dan ada pileg di sana. Ya, legislatif betul. Dan di tahun yang sama kita akan melaksanakan pemilihan atau pilkada di bulan November di tanggal 27 November. Artinya pasti ada tahapan yang beririsan. Sudah pasti ketika tahapan ini beririsan menjadi beban kerja sedikit bertambah. Betul. Karena cuma ada beberapa bulan doang ya Bu ya, dari Februari, November ya. Betul. Bahkan di bulan Januari misalnya nanti bulan Februari kita akan melaksanakan P2S 14 Februari pemungutan suara. Kemudian penetapan sampai 2 bulan misalnya. Tapi di bulan itu kita juga sudah masuk ke dalam pencalonan di pilkada. Iya, benar. Betul. Berat ya. Oke, untuk data pemilih nih Bu, udah ketahuan belum jumlahnya berapa Bu? Karena kan kalau 2019 kan 3.472.622 nah ya tadi ya. Berarti tadi ada peningkatan sekitar itu udah pasti Bu jumlahnya. Iya, jadi kan hari ini tahapan untuk kita melakukan pemutakhiran daftar pemilih itu kita menunggu DP4. DP4 itu secara regulasi diberikan oleh Kemendagri melalui KPU RI. Kemudian KPU RI menurunkan kepada kami KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi ya, gitu ya. Ataupun kita menerimanya langsung gitu. Nah, tugas kita adalah melakukan pemutakhiran. Kemarin kalau kita sudah menetapkan di 3.400.000 sekian, hari ini kita mempunyai DP4 3.900.000. Ada penambahan di sana ya, tapi kita nggak bisa juga langsung menetapkan karena ada proses pemutakhiran itu ya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan petugas kita yang namanya PPDP. Ataupun dulu dinamakan Pantarlih gitu. Pantarlih. Oke. Nah, untuk cara pendataannya nih Bu, berarti pemutakhirannya berarti ya Bu ya. Itu gimana Bu? Iya, ketika nanti setelah teman-teman Pantarlih terpilih, nanti Pantarlih melakukan pemutakhiran gitu ya. Nanti ada beberapa kertas kerja yang diberikan oleh kami, kemudian nanti teman-teman akan melakukan door to door gitu ya. Bukan lagi
petugas itu oh ya seingatnya aja mencatat, Mm-mm. tapi benar-benar disertai dengan kertas kerja, bahkan nanti ketika yang sudah didata ada bukti dengan ditempelkannya stiker ya di itu Iya teknis sekali ya. betul. Oke. Nah, untuk data pemilih ini kan Hmm, penting banget nih, sering kali jadi hmm. polemik ya. Tadi kan sampai harus door to door ya. Karena sebelumnya ada yang bilang ada yang catut nikah, terus ada orang yang meninggal Oh, masih terdata. Nah, hmm. antisipasinya Bu, selain door to door tadi mungkin ada yang langkah lain yang Iya, dilakukan oleh KPU. betul. Dari awal KPU itu kita tuh punya prinsip melindungi hak pilih setiap masyarakat. Itu yang menjadi prinsip dasar kita. Sehingga beberapa kebijakan pasti saya yakin teman-teman dari pimpinan kami KPU RI juga memprioritaskan itu, melakukan melindungi pemilih, melindungi hak pilih dari teman-teman dari masyarakat Indonesia. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh KPU RI dengan membuat kemarin itu bisa melakukan pendaftaran secara online atau menggunakan cek online, itu juga menjadi sebuah antisipasi Antisipasi ya ya. agar teman-teman bagaimana teman-teman ini melakukan penyadaran terkait dengan itu. Dan antisipasi juga nanti ketika misalnya sudah dilakukan pendataan oleh petugas kami di PPDP ataupun Pantarlih. Pantarlih, ini juga nanti kan ada namanya daftar pemilih sementara. Kemudian itu diumumkan bagi masyarakat atau keluarganya, sanak keluarga ataupun tetangga, keluarganya, familinya yang belum terdaftar itu bisa mengajukan, masih bisa melakukan pendaftaran. Verifikasi gitu ya. Betul, betul. Oke. Nah, untuk pemilu 2024 ini Hmm, kan beda ya Bu sistemnya katanya nih. Ada yang katanya yang sistem proporsional terbuka, tertutup. Itu bisa oke. dijelasin nggak Bu? Iya, ya kalaupun kita sampai hari ini masih menggunakan regulasi dengan proporsional terbuka ya. Terbuka. Tapi lagi-lagi mungkin kalau kami yang KPU Kabupaten Kota KPU itu adalah pelaksana regulasi dan kami harus melaksanakan apapun keputusan yang ditetapkan di dalam regulasi. Jadi kami juga nggak bisa misalnya KPU Kabupaten ingin tertutup, KPU Kabupaten ingin terbuka gitu Iya, ya, nggak iya, bisa. iya. Karena kami pelaksana regulasi dan kami harus melaksanakan apapun regulasi yang sudah ditetapkan melalui perintah dari teman-teman dari KPU Dari RI. KPU RI. Jadi 2024 nanti calon yang gagal jadi kepala daerah itu nggak bisa mencalonkan jadi caleg ya Bu sistemnya ya? Kebalik nih, karena kita pemilu 2024 itu pemilu dulu baru kita pilkada. Karena Oh pemilu iya. kita tanggal 14 Februari, Iya, 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 iya. pilkada kita di tanggal 27 November. Gitu. Jadi Oke. pastinya kita di tahun itu partai politik akan melakukan saling bersaing untuk mendapatkan menjadi pemenang pemilu. Kemudian di tahun yang sama teman-teman partai politik juga harus melakukan koalisi ya. Ya. Koalisi kalau nanti masuk kepada tahapan di pilkada. Oke, tapi kalau misalkan kebalikannya ya, jadi yang gagal di caleg kepala daerah itu bisa nggak sih Bu? Boleh, Oh, boleh, bisa ya boleh, berarti ya? boleh. Karena tidak ada di dalam klausul pencalonan ya selama ini nanti. Tapi tidak tahu kalau misalnya ada regulasi baru Iya, nanti kita dalam tunggu nanti ya. Iya. Oke, dengan adanya sistem kan ini bersamaan ya Bu ya, apa namanya di tanggal yang sama ada pemilihan legislatif sama pilpres terus nanti kepala daerah ya November ya Bu ya. Nah itu gimana KPU Kabupaten Bogor untuk menyosialisasikan ya? Karena kan banyak ya Tegak Beriman ini. Luas. Iya, kecamatannya Iya. banyak banget tadi Ibu bilang ribuan nih. Menjadi penting bagi kami penyelenggara tingkatan kabupaten kota, khususnya di KPU Kabupaten Bogor, sinergi dengan semua pihak. Karena tadi kami menyadari personil kita SDM KPU Kabupaten Bogor itu terbatas, yang kita harus melakukan sosialisasi, memberikan penyadaran kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu jumlah pemilih itu terbanyak tingkatan kabupaten kota. Bahkan kalau kita urutkan tingkatan provinsi, kita tuh urutan ke-14. Wah, Gitu. Artinya masih ada provinsi yang ini ya. Mungkin kayak satu contoh kalau kayak teman-teman di satu kecamatan Cibinong, kemarin di pemilu 2019 itu punya 987 TPS. Sedangkan kita kalau kita cerita di salah satu kabupaten kota di Jawa Barat, kota Banjar misalnya. Itu satu kota Banjar punya jumlah TPS-nya 600.
Artinya kan nggak sebanding nih kalau Iya, kita iya. lihat kan beban kerja. Benar, Sehingga ini benar, menjadi benar. penting bagi kami sinergi dengan semua pihak. Betul. Kabupaten Bogor dengan jumlah pemilih terbanyak, kemudian dengan luasan 40 kecamatan, 435 desa kelurahan, tersebar di 15.000 TPS tahun kemarin, ini tidak bisa sendiri KPU Pastinya, untuk iya. melakukan ini. Sehingga penting bagi kami bersinergi dengan semua pihak. Terutama kami juga menganggap teman-teman media salah satunya adalah menjadi salah satu stakeholder yang penting untuk melakukan sosialisasi Sosialisasi. penyadaran terkait dengan pentingnya pendidikan politik ataupun pendidikan pemilih bagi masyarakat. Betul. Dengan Tribuners nonton ini Iya, juga jadi salah satu betul, media betul. KPU Karena untuk bersosialisasi betul, ya. betul. Karena hari ini KPU Kabupaten Bogor juga kita punya tagline gitu Mhm. ya, BETTER namanya, Bogor Electoral Technology and Research. Better Better ya, singkatannya. kalau kita lihat artinya itu kan better itu kan lebih baik. Jadi Mhm. kan better gitu ya. Lebih baik lagi, lebih baik lagi, baik lagi. Tapi kita punya perpanjangan dari itu adalah Bogor Electoral Technology and Research. Dalam bentuk teknologi kita selalu berinovasi. Bagaimana teman-teman pemilih milenial, salah satunya seperti ini kan podcast ini kan menjadi Betul. betul. Kita juga punya podcast, kemudian Mhm. kita juga punya beberapa aplikasi, kita juga punya ruang RPP digital yang memang bagaimana mendekatkan dengan teman-teman pemilih milenial. Karena Milenial. kita juga harus sadari kemarin di pemilu 2019 itu 43% pemilih kita itu pemilih pemula. Didominasi ya Bu ya Ya, sama 43% pemula. itu besar gitu. Bahkan kalau kita kemarin melakukan sinergi dengan teman-teman di dinas kalau untuk dinas pendidikan tingkat provinsi itu namanya KCD ya, KCD KCD. Bogor. Potensi pemilih pemula kita ada kurang lebih 222.000. Wow. Kenapa disebut pemilih potensial? Karena kita punya datanya dari KCD itu, ada yang ketika hari H baru berusia 17. Ini kita sebut pemilih potensial ya, gitu. Oke, jadi itu yang disebut dengan pemilih Hmm. potensial. Oke, baik Ibu Umi, terima kasih banyak sudah Sama-sama. hadir di kantor Tribun News Ya, Bogor. terima kasih, sama-sama. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu Ibu. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik Tribuners, sekian Tribun Talks kali ini. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.